wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu hebat, selamat datang di room Zoom kita pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan ditemani oleh SRB yang luar biasa dari Jawa Timur. Kita akan menyampaikan materi webinar dengan judul pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Kali ini kita akan ditemani oleh 4 sahabat rumah belajar Jawa Timur, diantaranya ada 1, Bu Wiwin, kemudian Bu Salma Nabila, Ibu Kustiana, dan Ibu Uswatun Hasanah. Masing-masing akan memberikan materi yang sangat menarik, insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa, sehingga acara ini bisa bermanfaat, lancar, sampai akhir tidak ada halangan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu guru hebat, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wiwin dengan judul Simpatik dan Rumah Belajar. Bu Wiwin ini beliau mengajar di SMKN 1 Wonoasri Madiun. Beliau mengajar pada jurusan multimedia. Ada banyak sekali pengalaman yang akan bisa dibagi oleh Bu Wiwin. Beliau bercita-cita ingin menjadi pendidik yang bisa membawa anak-anaknya menjadi pribadi yang bermanfaat. Semoga begitu cita-cita yang sungguh mulia. Moga Bu Wiwin, saya persilahkan materinya monggo disampaikan. Ya, terima kasih Bu Susi. Bu Susi ini ya. Ya, nanti di lain waktu mudah-mudahan saya bisa berbagi tentang pengalaman mengajar saya di seputar multimedia. Mungkin nanti bermanfaat juga untuk teman-teman yang ada di sini. Dengan senang hati kalau misalkan saya nanti diminta juga untuk mengisi tentang materi di multimedia, saya akan terbuka, open. Ya, pertama, Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun saat ini dalam keadaan masih pandemi, jadi kita tidak bisa bertemu langsung, jadi tetap tanpa mengurangi semangat dan niat kita untuk berbagi dan mencari ilmu. Mudah-mudahan semua dilimpahkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Selamat datang bagi peserta yang bergabung di room kami. Selamat bergabung, dan bagi Bapak Ibu, bagi Ibu SRB Jawa Timur yang hebat, mudah-mudahan semuanya nanti sukses dan acara kita pada siang hari ini lancar sampai selesai. Nah, langsung saja ke materi yang akan saya bawakan. Ini saya mau perkenalkan sebenarnya perkenalan untuk simpatik. Sebenarnya kemarin ada sih yang bertanya mungkin simpatik itu apa, programnya seperti apa, kenapa sih kok bisa jadi sampai seperti ini. Jadi ada sahabat rumah belajar, ada duta rumah belajar. Nah, itu berawalnya dari mana? Ternyata banyak, ada beberapa yang memang di daerah yang kurang informasi mungkin, jadi kurang bisa mengakses teknologi dengan baik, belum mengetahui simpatik itu apa. Nah, sekarang coba saya bagikan kenapa kita bisa sampai di sini disebut sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Timur. Nah, itu awal mulanya karena melalui di simpatik ini. Saya izin share untuk
materi saya hari ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kegiatan kita kali ini kita sebut ini sebenarnya harusnya kita berharap pesertanya itu banyak ya, jadi tapi tidak apa-apa, jadi kita tetap semangat untuk memberikan materi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi saya akan membahas tentang simpatik dan apa itu rumah belajar, dan kebetulan sekarang ini pemerintah sedang banyak menggelontorkan bantuan untuk paket data, paket internet. Sayang nanti kalau tidak dimanfaatkan, tidak dipakai, karena sebagian besar kuotanya itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran, itu sudah digunakan rumah belajar. Nah, ini adalah simpatik, kemudian ada pembatik. Jadi mungkin ada yang belum familiar atau bahkan semuanya mungkin sudah pada familiar juga sih simpatik, karena peserta dari kegiatan simpatik ini di tahun ini sangat banyak pesertanya. Jadi saya rasa semuanya juga sudah familiar, tetapi di sini saya akan menekankan kembali. Jadi simpatik ini sangat bermanfaat bagi kita, ya, khususnya bagi kita seorang pendidik di era revolusi industri 4.0 ini, karena kita memang harus dituntut untuk harus selalu mengembangkan diri, jadi harus selalu berinovasi, berkreasi, dan terutama sekarang di bidang TIK. Nah, di situ mau tidak mau kita harus menjadi seorang pendidik yang kreatif seperti itu, demi untuk memajukan generasi bangsa kita. Nah, di sini untuk simpatik kita harus registrasi akun terlebih dahulu, dapat masuk atau akses untuk melihat pelatihan-pelatihan yang ada di simpatik. Pastinya pelatihan dan yang diberikan di situ akan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi jangan hanya kita pelatihan itu yang saya terapkan di diri saya sendiri, tidak hanya sekedar untuk mencari sertifikat atau, tetapi untuk mencari ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting pengalaman, dan kita dapat dapat berkenalan dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air. Nah, itulah yang sebenarnya jadi selama ini ketika saya selalu mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, itu tidak ada yang hanya untuk mencari sertifikat saja. Mungkin itu juga pasti kita cari, cuman yang paling penting di sini adalah mencari sahabat. Nah, di situ nanti dengan banyak teman di mana-mana, insya Allah nanti sangat membawa keberkahan bagi kita. Di mana-mana kita akan punya teman itu, dan pastinya ilmu. Nah, di sini untuk masuk ke simpatik sangat mudah. Jadi Bapak Ibu cukup login ke webnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ada daftar pelatihannya di situ juga. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim, dan kemudian akan ada konfirmasi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa sih itu pembatik? Nah, jadi pembatik di sini itu bukan kita membatik pakai ini ya Bapak Ibu, membatik pakai itu di kain, itu bukan ya. Tetapi di sini pembatik itu adalah sebuah istilah singkatan. Jadi kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Pastinya dari singkatan itu sudah pasti sangat menarik ya, pembelajaran berbasis TIK, karena mau tidak mau kita harus bersaing di situ. Tidak hanya sekarang Bapak Ibu guru hebat semuanya, tidak hanya yang jurusan TIK saja, ini semua sudah pada hebat, semua pada hebat, sudah bergelut di TIK ya, jadi tidak hanya dari Bapak Ibu yang berbasisnya memang TIK. Nah, untuk simpatik ini
ini dia sudah mengacu pada kerangka kerja TIK Guru UNESCO. Jadi pasti levelnya itu sudah setara level internasional ya. Jadi Bapak Ibu pendidik harusnya bersaing seperti itu untuk demi anak didik kita. Jadi semuanya itu hanya untuk anak didik kita. Nah, apa sih manfaatnya? Banyak sekali manfaat yang didapat di pembatik ini, khususnya sudah pernah saya alami. Ya, di sini saya berbicara tentang pengalaman di Simpatik ini memang sangat luar biasa, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa juga di seluruh tanah air. Pastinya juga meningkatkan kemampuan TIK. Jadi memang itu sangat bermanfaat, dan mau tidak mau dengan mengikuti pembatik ini kita mau tidak mau harus masuk ke teknologi, harus bergelut di dunia teknologi TIK. Nah, yang pastinya mendapat sertifikat. Nah, sertifikat yang didapat tidak hanya sertifikat yang seperti hanya setara tingkat sekolah atau apa, jangan. Jadi sertifikat yang kita dapat itu skala nasional, Bapak Ibu, skala nasional, dan pasti nilai poinnya akan sangat membantu Bapak Ibu semua. Dan kemudian yang terakhir ini, nah ini pasti semua yang diharapkan oleh dari peserta Simpatik, pasti semuanya sangat berharap menjadi seorang duta rumah belajar. Nah, tetapi walaupun nanti tidak terpilih pun sebagai duta rumah belajar, tapi tidak ada salahnya apabila kita tetap masih harus saling berbagi dengan teman-teman, terutama pada anak didik kita. Itu sebenarnya kegiatan berbagi itu sudah selalu kita laksanakan sebagai seorang pendidik setiap hari. Mungkin kita sudah berbagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini ilustrasi dari tahapan pembatik. Ilustrasi dari tahapan pembatik ada mulai dari tahapan level 1, yaitu tahap literasi. Nah, di sini ada tahap literasi, kita diberikan materi tentang dasar TIK, kemudian ada modul yang dibagikan pastinya, dan itu modul juga sangat bermanfaat bagi kita. Dan setelah kita lulus di level 1 ini akan naik ke level 2. Ini penyaringannya sangat luar biasa kemarin dari peserta, hanya berapa persen itu yang naik ke level 2. Kemudian di tahap ketiga adalah kreasi. Nah, di sini kita dituntut untuk mau tidak mau harus membuat sebuah kreasi video pembelajaran, baik media interaktif ataupun berupa video. Nah, disinilah sebenarnya kita sangat berperan sekali sebagai seorang pendidik, harus mempunyai sebuah inovasi, harus mempunyai sebuah kreativitas yang mungkin itu sangat menarik bagi peserta didik kita. Dan karena peserta didik kita saat ini itu bukan seperti peserta didik kita yang di tahun-tahun zaman dahulu, karena mereka sekarang itu sudah karena mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, jadi mereka sekarang itu lebih kadang siswa saya itu kadang lebih kreatif loh Bapak Ibu dibanding gurunya. Itu mereka itu lebih kreatif, inovasinya itu lebih lah. Itu saya sangat suka, tapi itu di situ saya sangat suka sekali dengan siswa yang seperti itu, karena saya juga bisa menggali ilmu dari mereka. Jadi saya tidak malu untuk menggali ilmu dari siswa saya, karena kebetulan saya ngajar di SMK. Siswa saya itu setelah pulang dari prakerin, jadi praktek kerja industri, itu mereka itu lebih ilmunya itu, apalagi skill kemampuan mereka itu lebih hebat dari Bapak Ibu gurunya. Itu saya sangat senang sekali, saya bisa menyerap ilmu dari mereka. Nah, kemudian yang setelah kita akan masuk di level 4. Nah, ini saat ini Bapak Ibu sahabat rumah belajar ini semuanya sedang berada di level ini, jadi level berbagi, level 4. Ini tingkat provinsi. Dan setelah ada 30 peserta yang lolos di tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita sebagai sahabat rumah belajar ini mau tidak mau harus
ya harus mengikuti apa yang harus kita lakukan, dan insya Allah itu kegiatan sosialisasi itu akan memberikan manfaat bagi kita. Dan setelah ini adalah menjadi seorang duta, itu yang diharapkan mungkin dari beberapa sahabat rumah belajar yang ada di seluruh tanah air, menjadi seorang duta belajar, dan memang harus siap dituntut. Karena kita beda dengan seperti duta-duta seperti Miss Universe, itu kita beda sekali dengan seperti itu. Karena di sini sebagai seorang duta rumah belajar itu tingkat sosialisasi kita itu sangat dibutuhkan di situ. Nah, tingkat loyalitas kita sebagai seorang pendidik, keikhlasan kita dalam berbagi, nah itu ya itulah seorang yang dicari untuk menjadi seorang duta rumah belajar. Nah, di sini untuk mengikuti kegiatan simpatik itu kita sangat luas, jadi pesertanya tidak hanya dibatasi untuk guru yang sudah pegawai negeri. Saya pun di sini juga masih guru honorer, jadi tetap bisa mengikuti kegiatan simpatik. Nah, jadi semua baik di instansi negeri, instansi swasta, baik yang masih honorer, baik yang sudah PNS, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti kegiatan simpatik ini, karena kegiatan ini memang kegiatan resmi dari Kemdikbud yang sangat bermanfaat dan menuntut kita sebagai seorang pendidik itu harus melek TIK. Nah, itulah itu. Kemudian yang selanjutnya, nah itu kegiatan simpatik, mudah-mudahan di tahun 2021 nanti banyak peserta lebih banyak pengikutnya daripada di 2020, dan saya yakin semuanya yang ikut mengikuti di simpatik itu adalah Bapak Ibu yang hebat dan ingin memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi di dunia teknologi khususnya. Nah, kemudian di sini saya akan tentang rumah belajar. Nah, inilah salah satu program dari Kemdikbud, dan kemarin banyak yang sudah mendapatkan paket kuota resmi dari Kemdikbud, dan sebagian besar paket kuotanya itu dimanfaatkan untuk portal rumah belajar. Nah, sayang sekali kan kalau misalkan tidak kita manfaatkan itu portal rumah belajar. Nah, di situ daripada nanti sudah dapat paket internet, dan ternyata yang paket kuota belajar kan ada 2 kuota itu kalau nggak salah, ada kuota belajar dan kuota untuk umum. Nah, kuota belajar itu sangat lebih besar jadi daripada yang kuota umum. Nah, kalau misalkan tidak kita pakai, wah sia-sialah pemerintah itu membantu kita. Nanti kalau misalkan tidak ada bantuan, kita minta dibantu. Dan ada bantuan, tidak kita manfaatkan. Nah, itulah di sini peran kita supaya memakai portal rumah belajar, dipakai, kita gelorakan ini rumah belajar, situs dari Kemdikbud ini untuk berbagi, dan pastinya kontennya sangat menarik untuk anak didik kita, dan pastinya juga sangat positif bagi mereka. Jadi tidak asal tidak asal memasukkan konten di situ. Dan kita sebagai pendidik pun sangat bermanfaat juga bagi kita, karena kita bisa mengakses banyak video interaktif yang di-share di situ, dan kita bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian mungkin di sini saya akan memberikan video tentang portal pengenalan portal rumah belajar sih. Sepertinya mungkin video ini juga sudah saya share di akun YouTube saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu khususnya, karena dengan ini saya izin share video saya. Suaranya keluar nggak ya? Ini sudah tershare belum ya videonya, Ibu Susi? Belum ya? Belum, sebentar. Berarti saya harus stop. Saya stop share dulu. Saya share video saya. Sebentar Bapak Ibu, saya
saya share video yang sudah saya buka. Belum sampai ya. Mungkin Bu Salma bisa membantu saya share video saya. Ini saya coba, sudah saya buka. Kasih bocoran aplikasinya ini saya pakainya Camtasia Bapak Ibu. Kemungkinan nanti bisa dicoba dengan Camtasia. Ini biasa saya pakai untuk pembelajaran siswa saya juga. Pembelajaran ini saya sering buat video pembelajaran belajar yang portal rumah belajar. Saya upload juga di portal rumah belajar di sumber belajar bahan belajar bisa di ini sama ini saya ini loh, 18 ini yang masuk. pakai data dari pemerintah. Ya 18 ini kan yang Rumah belajar mempunyai beberapa fitur, yaitu ada fitur 18 utama ya. dan 12 itu juga aja fitur pendukung. caranya Untuk fitur utama satu ini kita bisa satu bos menjelajahi materinya 4 kan sudah tentang 5 orang, fitur kelas berarti saya. pesertanya kan ada 30. Kemudian ada fitur sumber belajar. 13 Fitur yang ketiga adalah fitur bank soal. tadi saya Dan share fitur utama yang keempat adalah laboratorium layang. 18 Untuk fitur pendukung pada portal rumah belajar, yaitu ada 18 kurang fitur 5 peta kan betul ya. budaya, fitur buku sekolah elektronik, fitur wahana belajar angkasa, fitur karya bahasa dan sastra, fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan, Iya, dan ada fitur EUG. enggak tahu Sahabat juga rumah sih. belajar, video berbagi saya kali ini adalah tentang Kalau ini portal dari rumah belajar serta kamu pun fitur-fitur Kak yang Giro ada pun Kak pada Giro. portal. Kita ikuti yang penting dan ada laporan. komentar positif dengan Buat cara laporan saja lah. follow Bisa 5 media kali ya. sosial Kementerian 5 kali nanti Pendidikan setelah dan Kebudayaan Indonesia. Follow akun Instagram Belajar Kemdikbud, like Iya. fanpage 5 kali Facebook nggak dari apa-apa. portal Nanti rumah kalau belajar nggak sampai serta jangan lupa di saya kan like, katanya kan harus 60 subscribe, ya pesertanya. share Maksudnya nggak video-video yang itu ada pada 60 tatap konten muka. YouTube Rumah Belajar Tatap muka itu 60. Kemdikbud serta jangan lupa like, follow, Itu nanti subscribe siasati akun media sosial siasati saja. saya untuk mendapatkan update tentang Tatap muka kan video-video yang sedikit-sedikit menarik, toh. video tutorial pembelajaran yang interaktif, serta pastinya video tentang portal rumah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertiga dah. Oke, itu tadi apa namanya video yang saya buat tentang pengenalan rumah belajar pastinya fitur rumah belajar. Terima kasih. Mungkin itu adalah ini tadi adalah pengenalan fitur rumah belajar dan apa namanya tentang simpatik. Nggak apa-apa, nanti Nanti di dilaporkan, tahun nggak apa-apa. 2021 Nggak apa-apa, biar banyak itu loh laporan ingin, kegiatannya. Nggak apa-apa laporkan mengikuti saja. kegiatan Masih itu pembatik. dilaporkan di blog. Demikian dari saya untuk sesi tanya jawab. Nanti kita di akhir ya Bu Susi Karena ya. tahu gitu dah. Tapi Atau di kedua-duanya kayak masing nggak ini. masalah. Iya. Betul Bu Nancy, Di akhir apa saja. Iya. Oke. Jadi itulah tadi chat tadi sudah 20 menit lebih ya Bu Susi ya. Harusnya berapa menit tadi ya? Terus enggak? Enggak apa-apa. Ya, tadi selamat datang Pak. Siapa tadi? Pak Didin ya? Kok hilang lagi Tapi orangnya? misalkan dilaporkan keduanya kan nggak apa-apa tuh Bu. Laporkan Waduh. keduanya saja. Nggak Oh apa-apa. gitu. Cuma nyalam, apa-apa. cuma ini aja kita. Iya, biar banyak Tejo isinya. katanya manggil saya 3 Nggak kali Bu apa-apa, Tejo. nggak mungkin loh. Emang saya solutif ya, Bu. Belum diisi. Iya ya. Luar biasa Bu Win. Iya.
Iya Bu Susi, mungkin Iya kan akhir kita kan penutup nggak dari mungkin jadi saya, DRB tak. Yang ini penting blognya ada dari isinya. tanpa ilmu amal itu tidak ada gunanya, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Nah, artinya kita tidak mau Iya. apa yang kita kerjakan itu akan sia-sia, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya yang punya ilmu-ilmu yang banyak, marilah kita bagikan, bagi ke teman-teman semua, Iya. terutama ke anak didik kita yang untuk generasi penerus bangsa yang hebat. Iya. Yaitu, terima Mungkin kasih. Sabtu Minggu itu Salam difokuskan dari saja. saya. Saya juga rencananya Salam Sabtu Merdeka, Minggu saya salam Merdeka selesaikan Belajar, vlognya. portal rumah belajarnya, dan maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.